الصلاة سنة لعيد الفطر جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله. صلاة جامعة. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا قائما يا قائما يا قائما بالسعيد الخطيب على المنبر وعلى المنبر لعيد الفطر جامعة رحمكم الله.
فاسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسيرهم للمعيدين. رب اختم لنا ولهم بالخيرات ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وعاذ جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai kita semuanya. Allah menyayangi kita semuanya. Dibuktikan dengan diberi nikmat oleh Allah sehingga kita mampu menjalankan puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Semoga Allah mencintai kita semuanya dan Allah catat kita semuanya termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salawat dan salam semoga selalu terkirim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita umatnya punya teladan yang begitu sempurna. Kita umatnya punya uswatun hasanah, teladan yang terbaik.
Kalau kita pengen benar dalam ibadah kita, teladani Rasulullah. Kalau kita pengen dalam akhlak kita cakap bagus, teladani Rasulullah. Kalau kita pengen dalam berdagang, bermuamalah kepada sesama bagus, teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini diaku oleh Rasulullah sebagai umatnya. Mudah-mudahan Rasulullah membimbing kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin. Kullu ami wa antum bi khair. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga Allah menjadikan kita semuanya golongan minal aidin wal faizin, manusia hamba Allah yang sering kembali kepada Allah dan mendapatkan keuntungan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga tahun-tahun yang kita lewati tahun yang membawa kebaikan, tahun demi waktu membawa kebaikan, dan kita gunakan untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku semuanya, seorang muslim kalau ditanya apakah ingin mencapai kemenangan dunia dan akhirat, ingin mencapai kejayaan dunia akhirat, tentunya semua muslim jawabannya pasti ingin. Kalau kita lihat masa lalu kita, betapa Islam pernah mengalami kejayaan. Di Madinah pernah berjaya, di Damaskus pernah jaya, Baghdad, negeri 1001 malam, menjadi pusat ilmu pengetahuan pada waktu itu. Di Eropa Barat kita kenal dengan Andalusia, di mana Islam berkuasa 800 tahun yang lamanya. Ilmu pengetahuan Islam waktu itu menjadi kiblat dunia. Kita kenal di Romawi Timur, Konstantinopel, Turki Utsmani, Islam pernah berkuasa. Bahkan Wali Songo yang datang ke Indonesia ini dikirim oleh Muhammad I, salah satu penguasa dinasti Turki Utsmani. Di Indonesia, Islam pernah mengalami kejayaan dengan adanya kerajaan Demak. Dan banyak sejarah bahwa pernah kita berjaya. Kita naungi dunia ini dengan syariat Islam. Kita naungi dunia ini dengan rahmatan lil alamin, dengan cinta kasih sayang. Tapi kalau kita berpikir saat ini, melihat saat ini kondisi umat Islam mengalami kemunduran. Tapi bagaimanapun juga kita tidak perlu putus asa. Karena umat Islam walaupun mengalami kemunduran, tapi iman masih ada di dalam dada. Ibadah masih bisa kita lakukan. Walaupun kita nggak punya kekuatan secara politik, walaupun secara ekonomi kita kalah, tapi tetap kita beribadah kepada Allah, dan insya Allah kita mendapatkan jannatun na'im. Lalu kalau kita ingin mengembalikan kejayaan Islam, kemenangan Islam, baik itu secara pribadi maupun secara umum, caranya bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Konsep Islam apa yang perlu kita terapkan? Surat At-Taubah ayat 20 ini memberikan gambaran kalau kita ingin mencapai kejayaan dunia dengan menjalankan syariat Allah dan Rasulnya dan mendapatkan surga di akhirat, ada 3 cara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, mereka adalah derajatnya agung di hadapan Allah. Wa ulaika humul faizun, mereka adalah kelompok-kelompok yang mendapatkan kemenangan. Ini janji Allah
Ini ada dalam Al-Quran. Kalau tiga ini ada pada diri kita, maka kita termasuk golongan wa ulaika humul faizun. Kita mendapatkan kemenangan dunia dan kemenangan di akhirat. Pertama yang dijanjikan oleh Allah sebagai hamba pemenang, kelompok pemenang adalah alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau kita lihat dalam ayat yang lain, maka kita menemukan ayat hiburan untuk kita dan janji pasti dari Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa terhina, jangan kalian minder, jangan bersusah hati, jangan takut, wa antumul a'launa, kalian termasuk golongan yang mendapatkan kemenangan, derajat yang tinggi, selalu jaya di atas agama-agama yang lainnya. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman kepada Allah. Ini janji Allah. Maka kalau kita belum mendapat kemenangan, berarti perlu kita pertanyakan iman kita. Tapi dalam beriman, supaya mendapatkan kejayaan dunia akhirat, supaya mendapatkan kemenangan dunia akhirat, ini ada ujiannya. Gak mungkin kita gak diuji, ada cobaannya untuk mengetahui iman seseorang apakah benar dan tidak perlu diuji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salah satu contoh, ada sahabat yang bernama Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi. Waktu zaman Umar bin Khattab ini diutus untuk mengadakan penyerangan ke negeri Romawi. Ternyata ditangkap, disalib dia, dipaku tangan dan kakinya dengan anak panah, disuruh murtad dari agama Allah, disiksa habis-habisan. Bukan hanya disiksa, tapi dijanjikan kekayaan dan wanita jabatan. Wahai Abdullah, kalau engkau mau murtad dari agamamu, maka wanita sudah aku siapkan, harta sudah siap, jabatan sudah mentereng, sudah menunggu. Tapi kalau engkau tidak mau murtad dari agamamu, maka alamat kematian sudah di hadapanmu. Apa jawaban sahabat Abdullah As-Sahmi? Hai orang Romawi, jangan kalian menggoda saya dengan iming-iming kalian. Andaikan seluruh harta kalian dan seluruh harta orang Arab kalian kumpulkan untuk menukar akidah saya, maka sedikit pun gak akan saya tukar. Lalu kemudian diturunkan, disiapkan penggorengan yang begitu besar dengan minyak mendidih. Dua prajurit muslim diambil, dilempar ke dalam, langsung meleleh, tinggal tulang belulang. Ini di hadapan sahabat Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi. Lalu sahabat Abdullah tersebut mendekati penggorengan tersebut, menangis dia, menangis sejadi-jadinya. Kata orang Romawi, ini sudah lulu rupanya. Bagaimana? Mau murtad kan? Kata orang Romawi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa jawaban sahabat Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi? Wahai orang Romawi, buka telinga kalian, dengarkan kata-kata saya. Saya menangis bukan karena saya takut mati. Saya menangis kenapa Allah hanya memberi saya nyawa satu. Andaikan Allah memberi nyawa saya 1000 atau sebanding dengan jumlah rambut di kepala saya, maka semuanya aku korbankan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman luar biasa kuatnya. Kemudian dibawa sahabat ini ke tempat yang begitu sepi, dikasih daging babi dan khamr, 3 hari 3 malam gak disentuh.
Terakhir ujian yang begitu sangat berat. Banyak laki-laki yang tidak kuat. Apa? Dimasukkan ke dalam kamar yang begitu indah. Dimasukkan gadis Romawi yang paling cantik. Begitu mau disentuh oleh gadis Romawi, dia mengucapkan la ilaha illallah, mundur. Maju lagi mengucapkan la ilaha illallah sampai pagi. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini ujian keimanan. Wajar kalau sahabat-sahabat Nabi itu mencapai kemenangan di dunia, mencapai kemenangan, punya kemuliaan, dan di akhirat mereka adalah calon-calon penghuni surga. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua, orang yang dijanjikan oleh Allah mencapai kemenangan dunia akhirat adalah orang yang berhijrah. Hijrah dari kekufuran menuju keimanan, dari maksiat menuju ketaatan. Ini bagian hijrah. Apalagi kita sudah digembleng dengan terbiar Ramadan, kita betul-betul harus berhijrah. Yang dulu belum pernah ke musola, ke masjid, sekarang rutin ke masjid atau ke musola. Yang dulu belum pernah taklim hari Ahad, setelah Ramadan ini rutin taklim hari Ahad. Yang dulu tidak pernah khatmul Quran, hijrah menjadi ahlul Quran. Yang dulu tidak pernah qiyamul lail, setelah Ramadan hijrah rutin tahajud tiap malam. Termasuk hijrah yang perlu kita lakukan supaya kita menang adalah hijrah dari perpecahan menuju persatuan, dari pertengkaran menuju ukhuwah Islamiyah. Saudara-saudaraku semuanya, kita diuji dengan lebaran yang berbeda. Kalau kita nggak pandai menata hati, maka berantem yang ada. Maka kita perlu hijrah. Perbedaan fikih itu biasa. Yang satu kunut, yang satu tidak, itu biasa. Yang satu maulid Nabi, yang satu tidak, itu sudah biasa. Tidak perlu kita bertengkar masalah itu. Kita berhijrah, bersatu, berjamaah, walaupun beda pendapat. Al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Berjamaah, bersatu mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wal furqatu, berpecah belah, bertengkar sesama muslim, ini mendatangkan azab. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku semuanya, hijrah ini perlu kita lakukan supaya kita mendapatkan kemenangan. Hati kita nggak kotor sehingga kita nggak punya dosa, sehingga kita pun menang melawan musuh kita. Di akhirat kita mendapatkan surganya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini nuansa hijrah nampak dalam diri kita, nampak di lingkungan kita, nampak di negeri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang selanjutnya yang dijanjikan oleh Allah mencapai kemenangan dunia akhirat adalah orang yang berjihad di jalan Allah, baik itu dengan harta maupun jiwanya, dengan harta maupun darahnya, dengan harta maupun nyawanya. Saudaraku semuanya, dalam berbicara jihad ini kita harus lihat kondisi. Kalau di Palestina sana harus jihad dengan kital, dengan senjata, Zionis nggak akan hengkang dari negeri Palestina sebelum umat Islam kompak angkat senjata memutihkan bumi Palestina dengan tulang mereka dan mewarnai bumi Palestina dengan merah darah mereka. Nggak akan. 1000 kali demonstrasi dijamin nggak akan hengkang Yahudi dari Palestina. Karena memang ada hadisnya. Caranya bersatu menggempur Yahudi, putihkan bumi Palestina dengan tulang mereka, merahkan bumi Palestina dengan darah merah mereka. Tapi untuk di Indonesia, kita jangan angkat senjata untuk saat ini. Kalau dulu zaman penjajah, betul kita angkat senjata melawan penjajah. Kalau sekarang jangan menjadi pengacau di negeri sendiri, jangan menjadi pemberontak di negeri sendiri.
Kita jaga ketentraman bangsa kita. Maka siapapun yang ingin mengangkat senjata di Indonesia ini, pemerintah harus tegas. Karena bukan wilayah jihad dengan senjata. Peringati dengan keras. Kalau tidak, sekali lagi, putihkan bumi ini dengan tulang mereka, warnai bumi ini dengan merah darah mereka. Apa yang kita lakukan saat ini? Jihad dengan harta kita, jihad dengan ilmu kita. Yang punya harta bangun masjid yang berkualitas, biayai masjid sehingga masjid itu menjadi madrasah, menjadi kampus yang hebat. Karena dulu masjid adalah pusat ilmu pengetahuan. Ulama-ulama Indonesia itu hampir semua lulusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kita kenal dengan Syekh Mahmud At-Tirmizi, yaitu Imam Bukhari abad 19, lulusan Masjidil Haram. Kita kenal dengan Sultanul Ulama Hijaz Syekh Nawawi Al-Bantani, lulusan Masjidil Haram. Kita kenal dengan yang namanya Syekh Khatib Al-Minangkabau, lulusan Masjidil Haram. Mereka adalah alumni masjid. Karena betul-betul masjid dulu adalah pusat ilmu pengetahuan. Ini harus kita lakukan. Ini jihad namanya. Kita gembleng anak-anak kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Di samping menguasai ilmu teknologi saat ini bagian jihad kita. Saudara-saudaraku semuanya, kalau itu kita lakukan, saudara, maka ulaika a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Iman kita kuat, hijrah kita istiqomah, jihad kita ada, maka kita adalah orang-orang yang agung di hadapan Allah dan mendapatkan kemenangan dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Terakhir seruan untuk para ummahat, para wanita, dengarkan, buka telinganya. Jangan pernah kering rahim kalian. Jangan pernah kering kandungan kalian untuk melahirkan generasi Salahuddin abad ini. Jangan pernah bosan kalian melahirkan Muhammad Al-Fatih abad ini. Jangan pernah bosan melahirkan Imam Syafi'i abad ini. Wanita memang tidak ditakdirkan menjadi pemimpin, tapi wanita adalah yang melahirkan pemimpin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kita punya teladan ummahatul mukminin, bagaimana perjuangan mereka. Kita kenal dengan ibunda Imam Abu Hanifah, ibunda Imam Asy-Syafi'i. Mereka alim karena pengaruh ibundanya. Kita kenal dengan Imam Bukhari, waktu kecil buta, tidak bisa melihat, barokah doa sang ibu Allah ijabah, akhirnya menjadi ulama hadis terdepan yang tidak ada tandingannya, hafal 1 juta hadis. Pengaruh ummahat, pengaruh ibunda luar biasa. Di Indonesia kita kenal para ummahat, para wanita yang hebat, cutnya dan cut mutia. Mereka adalah wanita-wanita teladan kita. Ada Raden Ajeng Kartini, salah satu murid daripada Kiai Soleh Adarat, dengan kajian tafsirnya. Jadi Raden Kartini itu santriwati dari Syekh Soleh Darat. Syekh Soleh Darat adalah guru daripada Ki Haji Hasyim Asy'ari dan Ki Haji Ahmad Dahlan, satu angkatan dengan Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Bahkan Syekh Soleh Darat ini pernah dijadikan imam besar dan guru besar di Masjidil Haram, tapi nggak mau. Kenapa? Pengen mengamalkan ilmunya di Indonesia. Saudara-saudaraku semuanya, oleh karena itu wanita harus dididik, ditarbiyah, sehingga melahirkan generasi-generasi yang hebat. Mudah-mudahan dari tempat kita ini, dari musolah, dari masjid kaum ini, muncul para pejuang Islam, muncul ulama-ulama yang hebat, muncul kaum muslimin yang kuat ilmunya, kuat hartanya, kuat imannya, sehingga Islam segera mencapai kemenangan. Palestina menjerit menanti kedatangan kita. Watani Darussalam ngomong sama kita bahwa kita menunggu kedatangan orang Indonesia. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Allah menyelamatkan kita semuanya. Allah memberi pemimpin kita yang adil. Allah memberi rahmat bagi bangsa ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat inna
innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Berilah kami kesempatan untuk membalas kebaikannya ya Allah. Kumpulkanlah kami berserta orang tua kami ya Allah di surgamu ya Allah. Ya Allah, berilah kami istri yang salehah, para anak-anak yang saleh dan salehah, para mujahid dan mujahidah, para hafid dan hafidhah. Ya Allah, wafatkanlah kami semuanya dalam kondisi husnul khatimah, wafat dalam kondisi rukuk dan sujud ya Allah, wafat dalam kondisi tilawah Al-Quran ya Allah, wafat dalam kondisi berjuang di jalanmu ya Allah. Ya Allah, berilah kemenangan terhadap kaum muslimin ya Allah. Bebaskan Al-Aqsa dari cengkraman Zionis Yahudi ya Allah. Bebaskan saudara-saudara kami yang sedang tertindas ya Allah. Tolonglah mereka ya Allah. Fansurhum, 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 fansurhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.